Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi yang membakar desa semut. Yang mana Nabi tersebut digigit oleh seekor semut. Namun, yang Nabi tersebut lakukan adalah dengan membakar semua desa semut yang ada di tempat itu. Merusak tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan merusak pohon-pohon dan hewan-hewan juga tidak boleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Di antara pengerusakan itu adalah pengerusakan terhadap tanaman dan binatang. Sesungguhnya pada hari kiamat, seorang hamba akan ditanya tentang burung kecil yang dibunuhnya tanpa alasan yang benar. Termasuk dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang teguran Allah kepada salah seorang nabinya. Allah menegur Nabi atas tindakannya yang membakar sebuah desa semut, hanya karena seekor semut menggigitnya. Pada suatu kisah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa ada salah seorang nabi yang sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Lalu di tengah perjalanan, sang nabi merasa lelah, dan akhirnya nabi tersebut singgah di bawah pohon dan berteduh dari panasnya sinar matahari untuk beristirahat dari lelahnya perjalanan. Namun tak disangka-sangka, di dekat pohon tersebut terdapat desa semut, yang mungkin dengan singgahnya Nabi dan teman-temannya itu membuat semut-semut tersebut merasa terganggu dan merusak ketenangan mereka. Karena merasa terganggu, seekor semut pun marah, lalu datang menggigit Nabi. Seorang Nabi pun sama, manusia. Dia pun marah seperti mereka. Nabi tersebut marah akibat gigitan seekor semut. Lalu Nabi memerintahkan para pengikutnya agar menjauhkan barangnya dari bawah pohon itu. Setelah itu, Nabi membakar kawan semut-semut yang ada di sekitaran pohon itu, termasuk tempat tinggal semut yang ada di situ. Para semut yang sedang berjalan-jalan di desanya ikut terbakar oleh panas api yang dinyalakan oleh Nabi itu. Begitupun semut-semut yang ada di dalam lubangnya dan berada di dalam tanah yang tidak tahu apa-apa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang nabi singgah di bawah pohon, dia digigit oleh seekor semut. Dia memerintahkan agar barang bawaannya dijauhkan dari bawah pohon itu. Lalu dia memerintahkan agar rumah semut itu dibakar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi tersebut atas tindakannya itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa tidak hanya satu ekor semut saja? Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya karena kamu digigit oleh seekor semut, lalu kamu membinasakan sebuah umat yang bertasbih kepadaku, kata Allah. Apa yang dilakukan Nabi tersebut adalah kehilapan, sehingga Allah menyalahkan dan mencela Nabi tersebut karena ia menghukum melampaui batas. Keadilan ini menuntut orang yang tidak bersalah. Kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah hanya karena kesalahan orang lain. Yang menggigit Nabi ini hanyalah seekor semut. Jika memang harus dihukum, maka yang harus dihukum hanyalah semut tersebut, bukan yang lain. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita berhak
melawan orang atau hewan yang menyerang kita, walaupun hewan tersebut jinak. Semut ini menyerang dan menggigit. Jika orang yang digigitnya menghukumnya, maka ia tidak disalahkan. Yang disalahkan ketika yang menggigitnya seekor semut, tapi yang dihukumnya seluruh semut yang ada di desa itu. Dan ini bukanlah suatu keadilan. Sesungguhnya semut itu umat ciptaan Allah. Mereka bertasbih dan mensucikan Allah seperti hewan-hewan yang lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, Allah telah memberitakan bahwa segala sesuatu bertasbih dengan memuji Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 44. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran surat Al-Isra ayat 44. Semut itu adalah umat ciptaan Allah. Mereka bertasbih dan mensucikan Allah seperti hewan-hewan yang lainnya. Jadi manusia tidak boleh menyerangnya, kecuali jika mereka menyakitinya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada beberapa yang boleh untuk dibunuh, seperti cicak, anjing penggigit, kalajengking, tikus, burung gagak, dan raja wali atau yang biasa disebut pawasi. Dalam hadis ini juga menyampaikan bahwa semut adalah sebuah umat. Allah telah memberitakan bahwa makhluk-makhluk, burung-burung, dan hewan-hewan semuanya adalah umat seperti kita. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Dalam hal ini, orang yang terdidik untuk merasa bersalah jika membunuh seekor semut, dia tidak mungkin setelah itu membunuh manusia tanpa salah dan tanpa alasan yang benar. Dia akan menjadi contoh mulia yang menjadi nyawa hamba-hamba Allah, sebagaimana dia menjaga tanaman dan hewan-hewannya.